demokrasi liberal yang terlaksana semenjak pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ternyata tidak membawa dampak yang baik bagi stabilitas dalam segala aspek kehidupan bangsa. Kondisi keamanan yang buruk, seperti pemberontakan DITI yang tak kunjung selesai, hingga memuncaknya aksi pemberontakan yang dilakukan oleh dewan-dewan militer daerah pada PRRI Permesta. Kondisi yang tak jauh berbeda terjadi pada bidang ekonomi. Walaupun situasi ekonomi sempat membaik di tahun 1950 setelah pecahnya Perang Korea, namun pasca berakhirnya perang tersebut, justru pendapatan negara semakin menurun dalam sektor perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erva Tigrila Alfitrah dari kelas 12 Fisika. Perkenalkan, nama saya Rudiani, saya dari kelas 12 Fisika. Di sini kami berdua akan membuat dialog percakapan dengan tema demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Kamu itu lagi baca apa? Oh ini, aku lagi baca sejarah politik nih. Kamu tahu nggak perbedaan demokrasi liberal sama demokrasi terpimpin? Kalau nggak salah, demokrasi liberal adalah sistem yang memberikan kebebasan besar kepada rakyatnya, seperti hak individu, kebebasan pers, dan juga kebebasan berpendapat dijamin. Iya benar, dalam demokrasi liberal, pemilu diadakan secara bebas dan adil. Banyak partai politik yang bersaing. Ada juga pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau untuk demokrasi terpimpin, kayaknya lebih terpusat ke satu orang pemimpin kan? Betul, dalam demokrasi pemimpin seperti presiden punya kekuasaan yang lebih besar dan kontrol terhadap berbagai aspek negara. Rakyat masih mempunyai peran, tapi keputusan akhirnya ditentukan oleh pemimpin itu sendiri. Oke, jadi meskipun sama-sama demokrasi, di demokrasi terpimpin kebebasan lebih terbatas karena pemimpinnya yang dominan. Iya, dan media serta partai politik juga dikontrol lebih ketat. Contohnya, di masa Soekarno, demokrasi terpimpin diterapkan untuk menjaga persatuan dan stabilitas negara. Menarik ya, dua sistem ini ternyata sangat berbeda dalam kebebasan dan kontrol pemerintah. Tepat sekali, demokrasi liberal lebih mementingkan kebebasan individu. Sementara demokrasi terpimpin lebih fokus pada sentralisasi kekuasaan untuk menjaga stabilitas. Tapi, tahu gak sih kamu perbedaan ekonomi pada saat demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin? Menurutku salah satu alasannya adalah ketidakstabilan politik. Banyak konflik dan ketegangan partai politik sehingga mengakibatkan situasi ini menjadi kacau. Oh iya, benar. Soekarno merasa sistem demokrasi liberal tidak menjaga persatuan stabilitas negara. Dia ingin menghindari perpisahan yang lebih besar. Betul, dia berpikir dengan mengonsolidasikan kekuasaan, dia bisa mengontrol situasi dengan mendorong pembangunan. Jadi lebih kepada kebutuhan untuk menciptakan kebebasan dan mengatasi berbagai masalah yang ada saat itu. Tepat, dia juga merasa bahwa rakyat butuh arahan yang jelas dalam situasi sulit, sehingga demokrasi terpimpin dianggap lebih efektif. Oh iya, jadi keputusan itu diambil untuk menjaga kelangsungan negara, meskipun dengan mengorbankan beberapa kebebasan politik. Iya, walaupun dalam praktiknya banyak kritik terhadap pembatasan kebebasan itu. Tapi apa kamu tahu perbedaan perekonomian pada saat masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin? Kalau untuk itu kita bahas di lain waktu aja ya, Oke, bye. Sekian dialog percakapan yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.